Adam lebih dulu kan daripada tahun itu kan? Iya. Enggak dihitung dosa tuyul, belum dihitung kampret. Menurut Paulus, pendiri agamamu yang aneh itu, menurut Paulus, sebelum ada Taurat dosa belum dihitung. Terus kenapa sekarang di tahun 2000 ini kok hitung dosanya Adam, kucluk? Tidak ada itu dosanya Adam karena belum dihitung. Yang nanti disebut dosa itu ketika Taurat itu ada. Siapa mereka yang pemendosa ini? Orang-orang yang menghapuskan hukum Taurat. Itulah penghuni neraka jahanam. Bodoh kali jadi orang. Bertanya aja sulit. Lebih sulit bertanya daripada kentut. Tidak ada dosa Adam itu, nggak ada. Nggak ada dosa Adam. Adam itu cuman khilaf. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-Quran surat Taha juga 115 dikatakan Nabi Adam alaihi salam khilaf, lupa, cuman lalai beliau, lalai, bukan dia sengaja berdosa, lalai. Maka tak ada hukuman bagi orang yang lalai, dalam arti kata lupa. Tak ada hukuman bagi yang lupa. Makanya Adam itu diberkati oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi juga Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Datang kau Allah berhaluskan dosa sehingga kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus maksud lu apa ini ujung-ujungnya? Untuk itulah kemudian Yesus turun ke bumi untuk mati menepret. Ujung-ujungnya mau jualan pagan rupanya. Dewa Molok, dasar penyembah dewa Molok. Tak ada itu cerita. Gak ada. Dosa ditebus pakai darah manusia, kampret, ajaran setan. Imamat 18 jelas sekali. Jangan kau korbankan, jangan kau serahkan, jangan kau tumbalkan, jangan kau persembahkan anak manusia untuk dewa Molok. Kau pula agama dari Athena, mau rubah ajaran Tuhan kemudian jadi manusia korbannya, dasar. Bang Karit Dalam datang lagi. Kenapanya ini orang Kristen kok mirip seperti setan ya? Kenapa? Ini pertanyaan serius. Setan itu, diam dulu kau. Oke. Setan, diam dulu. Setan itu mau Yesus dibunuh. Kristen juga mau Yesus dibunuh. Kenapa kalian ini sama seperti setan? Itu pertanyaan serius. Bukan menghina atau merendahkan, enggak. Ini pertanyaan serius. Kenapa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang ngotot Yesus harus mati? Yang pertama iblis, yang kedua Kristen. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Kristen dan iblis ini kok muaranya sama, misinya sama, mimpinya sama, keinginannya sama, misinya sama? Kok mirip, kok sama? Atau jangan-jangan Al-Quran itu benar? Wa ikhwanuhum yamuddunahum summa la yukesirun. Aku serius tanya, jangan malah marah. Komal kok dijadikan sebagai sasaran empuk.
Aku nanyanya serius. Kenapa iblis pingin kali Yesus itu mati? Dan kalian mati-matian memperjuangkan juga Yesus harus mati. Kenapa? Hah? Kenapa gitu loh? Kenapa kalian pingin kali Yesus mati? Itu pertanyaan serius. Coba kita lihat di dalam pengajaran Paulus. Apa kata beliau? Aku cari dalilnya dulu ya. Dikatakan gini. Sebab tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, kenapa kalian? Weh. Oke. Di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah ini kenapa konsepnya begini? Ini jualan siapa data seperti itu? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, ya Yesus harus mati, lalu hidup, supaya kita tidak masih hidup dalam dosa. Ini kenapa ajarannya kayak? Waduh, gigi saya jadi gatal. Kenapa ada ajaran kayak gitu? Iblis menginginkan kematian terhadap Yesus, Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Kok mirip? Kok bisa? Ikutan gabung bisa. Kok bisa Kristen ini sama seperti iblis, sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Kok bisa? Kok bisa? Kan ada jawab tuh. Kau kayak iblis menginginkan kematian Yesus, silakan. Iya, Oh, kenapa orang bisa? mau jawab kok. Saya jawab. Nah, silakan. Pertanyaannya apa? Belum salah. Masuk lagi lah Kak. Saya baru masuk ini. Pertanyaannya, kenapa misi Kristen itu sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Oh, jadi yang kau perjuangkan selama ini bukan kematiannya. Jadi Yesus tidak disalib. Dijawab, Suma. Kamu Saya kan tuh udah bertanya kalah tadi. sama RK. Saya kenapa orang Kristen sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Datang kau bertanya, siapa yang menginginkan? Kan tuyul. Pura-pura lagi. Jadi siapa yang memperingati kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Siapa? Kamu kan sudah mengakui Yesus Tuhan. Berdebat sama RK. Saya mengakui Ya kan? Yesus itu Kristus, kampret. Ah, iya. Berarti Terus? dia siapa? Terus kalau Yesus Kristus Ya kan? siapa dia? Iya. Siapa kalau dia Yesus Kristus Kristus siapa? itu apa? Kristus manusia yang diurapi. Lah iya. Terus Ya, terus apa masalahnya? kenapa kamu kamu Apa? Hah? Apa? Terus mau Apa? dilanjutkan apa lagi kalau berdebat kayak begitu? Sudah mengakui bahwa Saya dia mengakui diurapi, mau- Yesus itu Nah. manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kau yang Nah. kalah berarti. Kutanya dulu samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, manusia. Ya sudah, kau Ya, kalah. manusia. Kalah kau di situ. Keok. Iya, Keok manusia. itu namanya keok. Keilah punya ilah Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana kamu Kristus? kalah sama RK. Di Kamu- mana ada kamu Kristus ngaku dengan? kalah, Di kan? mana? Bicara sendiri dia. Sudah Orang kalah gila. sama RK. Jangan naikkan si Darel ini, bikin rungkat. Kenapa naikkan lagi manusia kuclu ini? Bodoh Bukan kau repot itu, dia kalau bodoh, naik. bahlul, dongo, tolol. Kenapa saya katakan kau bodoh, tolol?
Saya mengatakan Yesus itu Kristus. Kalau saya mengatakan Yesus itu Kristus, berarti saya mengaku Yesus itu manusia dong, pala. Kau yang kalah, karena Yesus itu Tuhan bagi lo. Habis itu kau mengatakan, ya Yesus itu kan memang manusia. Apa tapinya? Apa tapinya? Ha? Apa tapinya? Tetapi dia juga adalah tuh manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Lo kok apa ini? Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Tomalasa. Inilah kau disebut sakit, gangguan. Silakan dengan ranah imanmu, silakan. Tapi dalam ranah diskusi, Anda siap-siap malu dong. Kalau dulu sama si RK itu, kan materinya jelas. Sejak kapan Yesus itu adalah Kristus? Kan itu materinya. Sejak kapan Yesus itu Kristus? Saya jawab berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Sejak kapan dia Mesias? Sejak kapan dia Kristus? Sejak dia lahirkan. Nah, yang jadi permasalahan adalah siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini siapa ini? Jadi Kristus setelah disalib. Sementara Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Itu masalahnya di situ. Tapi saya dijebak oleh Superboy. Karena saya mengatakan bahwa Yesus itu Kristus. Ya memang saya akui Yesus itu Kristus. Sebagaimana saya mengimani Isa itu adalah Mesias. Apa masalahnya? Oh kalah Bang Suma. Ya udah kalah. Tapi paling tidak sampai kiamat datang, kalian tidak akan pernah RK khususnya tidak akan pernah sanggup menjawab siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Oh itu adalah Yesus. Yesus yang asli itu sudah Kristus dari sejak lahir. Cuma aku boleh bertanya nggak Bang Zuma? Iya silakan. Ya baik. Apa Rasul Petrus, Rasul Paulus menyembah kepada Allah sama kayak Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad gitu, percaya kepada utusan yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus percaya kepada Bapa, yaitu Allah. Allah itu sendiri. Terus Allah itu siapa Bang Zuma? Sedangkan Muhammad percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Coba bisa dijelaskan Bang Zuma? Ya, jadi gini. Orang-orang terdahulu menurut Al-Quran, khususnya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka. Mereka adalah bangsa pilihan pada zamannya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah memilih ke-12 Bani Israel, lalu Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi Allah itu memanjakan Bani Israel, memanjakan. Kalau dalam bahasa Kristen menggendong, digendong mereka itu, disayangi, kemudian diayun, dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Sampai pada akhirnya mereka itu merasa sombong, merasa congkak, sehingga seluruh janji-janji yang pernah ia lakukan di hadapan Allah diingkari oleh mereka. Nah, kenapa mereka sampai disebut anak? Karena mereka orang pilihan, dimanjakan oleh Tuhan. Seperti seorang ayah memanjakan anaknya. Baca di Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Apa yang diterangkan di sana di dalam kitab mereka? Mereka kemudian menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi kepada ciptaannya itu sama seperti ayah kepada anaknya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya
seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Makanya senantiasa Tuhan ketika datang, hai anakku, inilah anakku, anakku yang sulung, anakku yang sulung. Itu siapa yang menganggap anak ini menurut tradisi Judaism Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Inilah yang kemudian umat Islam ajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhan yang datang memanjakan orang-orang Israel, Bani Israel itu, kami menyebutnya Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Begitu Berarti, saudara. Bang Zuma, berarti Bani Israel itu menyembah Allah, berarti Bani Israel itu orang Arab. Hah? Bani Israel itu namanya Israel ya Yakub, Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub itu Israel. Enggak. Anak-anak Yakub berarti cucunya Ishak, sepupunya dari Nabi Muhammad. Enggak begitu, Bang Zuma. Itu Bang Zuma menceritakan tentang dongeng aja itu, tentang Alkitab. Karena gini Bang Zuma. Yakub itu Bang Zuma Israel. berpikir secara logika saja, jikalau Muhammad diutus sebagai utusan, ya dia percaya kepada Yesus ini. Yesus punya bapa. Dan kau bilang bapa Yesus itu Allah. Allah itu dari mana? Dari Israel, bukan dari Arab. Itu kebenarannya tuh terbolak-balik gitu. Ini kisah nyata. Ya? Sejarah ini. Anda ini kenapa? Anda kenapa? Abraham itu satu orang. Dengar saya. Dulu. Kau dengar. Kau bilang kau bilang Allah itu dari Bani Israel. Sedangkan dari Bani Israel itu artinya adalah Tuhan Allah, YHWH. Gimana kau bilang Allah? Ya, itu dalam kitab suci saya. Mau kenapa? Kenapa kamu yang sewot? Saya bertanya dalam pertanyaan yaitu utusan. Kau mengerti tentang utusan? Kau Tuhan ada berapa? 2 atau 1? Lah, kamu kenapa? Kamu lagi haid? Lagi haid bagaimana kau bilang? Yesus itu orang. Kau lagi gila. Kau lagi gila ini. Kau gila. Abraham memiliki 2 anak. Yang pertama anak tunggalnya bernama Bahlul. Kalau kau bertanya kau diam dulu. Astagfirullahalazim, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Makanya kurangi makan babi bro, supaya kamu itu jangan membabi buta dalam berdiskusi. Saya siap menerima 1000 pertanyaanmu tentang Islam. Siap saya. Tapi tolong, ketika kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban saya. Jangan kau bertanya, habis itu kau celoteh. Hah? Bagaimana ilmu mau masuk? Kau bertanya, terus seakan-akan kau itu Yahudi. Harusnya kau itu yang ditanya. Bukan saya yang ditanya tentang Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhanku ya Tuhanku, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi. Gak ada urusan dengan Tuhannya mereka. Kenapa? Karena kami mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi bukan dari ajaran mereka, tapi dari ajaran Al-Quran. Itu. Kami tidak pernah mengatakan Tuhanku adalah Tuhannya Yahudi. Gak ada itu. Saya hanya mengatakan Al-Quran saya itu mengajarkan kepada saya bahwa orang-orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, Tuhanku mengatakan dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Itu Tuhanku yang mengatakan itu. Nah sekarang kau ingin menilai Tuhanku menggunakan Bible. Lucu kau itu. Ya sayangnya Anda tidak bisa menggunakan akal. Andai kan saja sedikit aja Anda ingin bersabar. Setelah Anda bertanya Anda duduk. Habis saya menjelaskan Anda sanggah. Enak, ini enggak.
Anda bertanya seakan-akan Anda itu ahli. Ahli sesat iya. Ayolah saudara Kristen, kalau Anda bertanya tentang Islam, kami siap jawab. Begitu juga kalau kami bertanya tentang Kristen, jawablah. Al-Quran jelas mengatakan ya teman-teman sekalian, Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Oh, kok masa kayak gitu? Ya itu derita loh. Buktinya kami punya kitab namanya Al-Quran, kami punya Tuhan namanya Allah, kami punya Nabi namanya Nabi Muhammad, agama kami namanya Islam. Kami nggak pernah mencomot dari agama lain. Beda dengan kalian. Terjemahan lama, apa? Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Apa hubungannya dengan kalian coba? Pusing kan? Pusing. Kalau kami ada nggak perjanjian lama masuk di Al-Quran ditempel? Seperti kalian yang bukan Bani Israel tapi ada tempelan terjemahan kitabnya agama Yahudi di agama kalian. Nah, malu kan? Malu. Kitab kok Spanyol, separuh nyolong. Apa coba hak kalian menggunakan itu? Nggak ada kan? Sudahlah juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab loh. Sudahlah kitabnya orang kok ambil terjemahannya. Menderita kalian itu. Itulah yang saya bahas kemarin. Kalian itu mengalami penyakit yang namanya kecemburuan akidah. Sesalah apapun dalam pandangan kalian tentang Al-Quran, kitab kami, itu kitab kami. Bukan hasil ambil terjemahan agama lain. Dan kalaupun kau mengatakan, wah kitab kamu benar, kitabmu yang paling benar. Sebenar bagaimanapun kitabmu, tetap aja kitabnya Yahudi kau ambil terjemahannya. Menderita kau, menderita. Menderita ku bilang. Makanya kenapa kalian itu ketika naik ke sini hanya menghujat? Karena kamu mengalami suatu penyakit, kecemburuan akidah. Kamu cemburu terhadap indahnya akidah Islam. Kitabnya indah Islam, Tuhannya indah Islam itu, agamanya indah sekali, tatanan kemudian ibadahnya sangat indah. Hah? Cemburu kalian itu. Makanya ketika Nabi Muhammad itu begini, kenapa kau lakukan itu? Karena kau cemburu. Coba kau bertanya dulu yang bagus-bagus. Bang Suma, ini saya mau bertanya. Ya, kenapa bang? Orang Yahudi itu kan menyembah Elohim. Ya. Tapi umat Islam kan menyembah Allah. Iya. Tuhan itu memang ada berapa? Satu. Mana yang benar Bang Suma? Antara Elohim atau Allah? Nah, saya jelaskan. Begitu. Giliran ditanya, kau sendiri Tuhanmu siapa? Tuhan saya yang lahir di kandang. Dasar. Silakan. Silakan Jack, apa yang kau sampaikan tuh? Nggak ada tanggapan kah? Ya. Bisa bertanya nggak? Silakan. Ya. Oke. Tanya sebentar ya, saya bukakan hadisnya. Ini hadisnya. Bacakan hadisnya. Hadisnya dibaca bang. Ini hadis Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5364 ya, terkait dengan Batu Aswad ya. Dibaca hadisnya. Itu dikatakan mencium rukun Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya? Ya, mencium. Apakah mencium itu kalian ke Mekah itu mencium batu aswad itu bisa menghapus dosa ya? Iya. Apakah itu benar ataupun benar? Sekadar kiasan? Mana itu? Benar itu, benar. Oh, benar ya. Makanya makanya kalian nggak butuh Tuhan ya untuk mencium batu aswad.
Kenapa bisa? Enggak butuh Tuhan ya. Kenapa bisa? Ya, karena itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya, gitu. Apa yang menghapus dosa di situ? Ya, menghapus dosa. Apa yang menghapus dosa? Ya, kalian kan pergi mencium. Nah, yang menghapus dosa Kalian, apa? begini, kalian itu pergi ke Mekah, oke? Pergi ke Mekah mencium batu aswa itu. Makanya Terus yang kalian- menghapus dosa Nah, siapa? Dosa kalian terhapus, begitu. Yang menghapus dosanya siapa? Yang menghapus dosa itu batu Siapa? itu. Di mana dalilnya batu menghapus itu, dosa? Itu Mana? dalilnya. Saya bawa Tidak. dalilnya itu. Tidak ada dalil batu menghapus dosa. Loh, itu akan Mana? menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus Loh, dosa? kamu Dalilnya mau di mana? membantah. Sebentar bang. Kamu mau membantah. Di mana batu menghapus dosa? Itu loh yang saya Itu tanya. ini bang. Mana, Bacalah, mana? abang ini. Akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ mana? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jangan mutar-mutar bang. Ayo. Anda yang memfitnah. jujur, Bang. Di mana Jujur, Bang. dalilnya batu menghapus Ini, Bang. dosa? Faktanya Di mana? Begini bang. Sebentar. Ini hadisnya. Ya, mana Aku hadisnya menghapus di situ dosa berbunyi sehabis-habisnya. bahwa batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Wah. Itulah mereka. Inna masarruknal yaman. Ya, kenapa bang? Apa yang abang ragukan dengan hadis ini bang? Di situ tidak ada Mengatakan di situ akan menghapus dosa sehabis-habisnya tidak bang. ada di situ batu Bang. menghapus dosa. Astagfirullahalazim ya Allah ya Kalian ke Mekah Karim. itu mencium batu aswad itu bang. Mencium, Iya. mencium. Mencium akan menghapus dosa Nah, sehabis-habisnya. pekerjaan yang Mana ada menyebabkan pekerjaan itu bang? Jangan nama-nama mencium itu ayat, bukan Bang. pekerjaan. Mencium itu Bang, bukan pekerjaan. Jangan kalian. Mencium itu bukan pekerjaan. Kenapa kamu mau menambah-nambah ayat ini? Mencium itu bukan pekerjaan. Bentar bang. Jelas. Mencium itu bukan pekerjaan. Sehabis-habisnya. Mencium itu bukan pekerjaan. Jangan menambah-nambah ayat. Mencium rukun Yaman dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Nah. Maka kalian nggak butuh Tuhan gitu. Yang membuat Sebentar bang. boleh diturunkan Bang, aja, akui aja, diturunkan. Bang. Tidak ada Akui gunanya. saja. Kamu dibawa aja Kenapa? deh. Kamu dengarkan saya menjelaskan ya. Jadi gini, saya kan bertanya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Ini katanya, ini dalilnya, ini dalilnya di situ mencium. Mencium itu pekerjaan. Artinya, Anda bekerja, Anda berupaya, Anda berusaha untuk mencium, untuk mengusap batu Hajar Aswad, itu menyebabkan dosamu akan dihapuskan sehabis-habisnya. Mencium, bukan batu menghapus. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapuskan dosa. Apakah tai sapinya yang menghapus dosa? Bukan, tapi membakarnya. Pekerjaan membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk mengusap batu Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Bukan batunya, tuyul. Sama seperti ketika mengangkat batu, mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, apakah batu yang membuat kamu dapat uang? Mengangkat batu menghasilkan uang. Ayo. Misalnya nih, saya minta samamu,
Saudara Dongo. Mengangkatnya yang menghasilkan uang. Suaranya bang, kayak robot. Sama seperti ketika saya mengatakan, saudara bodoh, Dongo, tolol. Kamu mau dapat duit gak? Mau gak utang-utangmu kuhapuskan? Kulunasi, kuputihkan utangmu, mau gak? Mau bang. Caranya gimana bang? Kau angkat itu batu, kau cium itu batu. Cium itu batu. Setelah kau cium batu itu, utangmu akan saya hapuskan. Pertanyaannya, ketika si Dongo tadi mencium batu itu, utangnya aku hapuskan. Pertanyaan saya, apakah yang menghapuskan utangnya batu atau saya? Gurunda. Saya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dosamu aku hapuskan, ingin kau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa padamu? Memerintahkan untuk mengusap Hajar Aswad. Lakukan itu, dosamu kuhapuskan. Kalau bodoh itu jangan kebangetan, weh. Jangan semua kebodohan kau borong. Jangan semua kebodohan itu kau borong. Siapa yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mau dosamu aku hapuskan? Mau ya Rabb, ikuti Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Cium, usap batu Hajar Aswad. Lakukan. Aku lakukan nih, aku usap Hajar Aswad, serat. Apa yang terjadi? Dosaku dihapuskan. Siapa yang menjanji? Allah. Bukan batu, dompala, kardoba. Samanya itu tadi, saya kasih kamu contoh. Keluaran 29:14. Ambillah kulit daging dan kotoran sapi tersebut, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah tai sapi yang nebus dosamu? Bodoh. Tidak mau dibilang bodoh, tapi memang bodoh. Aneh kalian itu, memang aneh. Mencari kelemahan Islam, tapi otak cuma separuh. Mau membahas Islam, tapi tak ada ilmu. Jatuhnya menghina, ngotot, sudah bodoh, tolol, berdaki lagi. Itu sama itu. Bahlul, kamu mau utangmu saya lunasi? Mau pak? Kau cium itu batu, maka utangmu saya lunasi. Ciumlah dia. Utang sesuai dengan janji ya, saya lunas, saya anggap lunas utangmu. Nah sekarang, apakah batu itu yang melunaskan utangnya? Bukan, aku yang punya janji. Aku yang menjanjikan kepada siapapun yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, maka aku akan mencintainya dan menghapuskan dosa-dosanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Jelas itu. Belajar Islam, bahas-bahas hadits lagi. Kamu baca di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Aku melihat serafim terbang. Lalu dikatakan bahwasanya padanya ada batu bara. Maka aku melekatkan batu bara itu kepada mulutmu. Maka dosa-dosamu telah kuhapuskan karena kamu telah menyentuh batu itu dengan mulutmu. Maka dosamu dihapus. Artinya batu bara, mencium batu bara itu dosa dihapus. Apakah batu bara itu penghapus dosa? Dongo, tidak mau dimaki tapi bodoh. Harusnya kalau saudara bertanya itu diam, biar kami yang jelaskan. Ini sudah tidak tahu apa-apa, dia pula yang mau menjelaskan Islam.
terjemahan bahasa Indonesia di kitabmu setiap tahun boleh dibilang direvisi supaya kau ngerti. Belum juga kau mengerti. Belum juga kau ngerti-ngerti. Masuk ke hadits. Kurobek juga anti mulutmu sampai kuping. Sok paten dipikirnya hadits sama Al-Quran itu mirip sama Bible. Wah, yang penting ini. Oh begini maksudnya. Pret. Tidak begitu. Orang berbicara hadits ada asbabul wurudnya. Harus kau pahami dulu ada tafsirnya. Penjelasan-penjelasan dari hadits yang lain kayak mana. Penjelasan dari ayat suci Qur'annya kayak mana. Relevansinya dengan dua kitab itu seperti apa. Penjelasan para ulama ahli tafsir kayak mana. Kayak tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, nah, usap, sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Nah, itu daya tarik. Kenapa? Untuk menggenapi nubuat Nabi yang terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang berlomba-lomba kemudian datang untuk menyentuh Hajar Aswad itu. Kenapa? Ya itu juga untuk menggenapi nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kubacakan nubuatnya salah satunya ya. Yesaya 60 coba. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang presiden-presiden mereka, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah ini menggenapi nubuatan itu. Harta-hartanya orang-orang bangsa-bangsa di luar, kekayaan yang akan dibawa ke tempatmu. Kenapa orang datang ke sana? Ya karena ingin cium Hajar Aswad. Itu nubuat digenapi oleh Hajar Aswad. Orang berlomba-lomba sampai di sana. Kalau kau ke sana itu kau merinding, mungkin kau pingsan lihat orang di sana. Betapa orang di sana itu menangis, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa memenuhi panggilan Tuhannya. Begitu. Nih coba kita baca yang tadi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah sekarang pertanyaannya, itu di mana terjadi? Di Vatikan? Di Yerusalem? Di Belanda? Hanya ada di Mekah. Kerajaan akan diambil dan diberikan ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang datang. Orang-orang seluruh bangsa-bangsa datang, mau presidennya, mau wakil presidennya, setiap tahun non-stop mereka datang kemudian membawa kekayaannya ke sana. Untuk apa? Menyentuh Hajar Aswad. Itu tujuannya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan itu. Ajarannya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmah dan semua itu adalah petunjuk. Maka berbondong-bondong setiap saat orang menuju ke sana hanya untuk Hajar Aswad. Satu-satunya batu di atas muka bumi yang tak ada kemudian kesamaannya, hanya ada di Mekah sana. Namanya batu Hajar Aswad. Gak ada batu seindah itu. Gak ada batu senilai batu Hajar Aswad. Itu harus Anda pahami itu. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina. Kan dongok namanya. Gitu ya. Jadi kau baca Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 7, di situ jelas menyentuh batu menghapuskan dosa. Ada lagi yang mencium batu bara. Oh, pergi di Kalimantan banyak batu bara di sana yang lagi dipanasin. Kenapa kau masuk tonge? Kau cium pakai bibirmu di situ. Mudah-mudahan bibirmu tidak melepuh, dosamu dihapuskan sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kau praktekkan itu. Kau pergi di sana di Kalimantan banyak batu bara sana, begitu lagi menyala-nyalanya kau cium, kau cipok, kau tepak, nah dosamu dihapus. Tapi bibirmu melepuh kayak pisang molen. Ada dongok-dongoknya. Ya, pasti Kapten Dompal. Kita sapa dulu izin Gerunda. Akbar, Kooten. Akbar. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya itu typinganmu? Typinganmu itu apa maksudnya? Saya tidak suka cara-cara kalian berdakwah itu. Oh Ya iya. kau turun tidur. Jangan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, tapi Iya. saya lihat ini kalian ini yang memperkeruh ini sebenarnya. Oh, okay. Kalau hikmah itu apa itu bang? Hikmah? Ya hikmah kan hikmah. Maksudnya hikmah itu bagaimana? Cara-cara yang baik begitu. Maksudnya cara baik itu gimana bang? Kalau ada yang sesat, ada yang menghujat, dibiarkan aja itu baik. Banyak oten. Kalau oten kan mereka kan kafir. Terus Ya kan? Terus bang, mereka kafir itu tidak Ya, ngajarkan mereka tidak akan orang lain menerima, kafir. tidak akan menerima itu. Maksudnya? Ya namanya oten kan mereka kafir kan? Terus kalau orang Mereka kafir harus dipaksakan. menghujat ajaran agama Islam, kita diam aja gitu. Ya dalam Al-Quran juga disebutkan itu, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, ya kan? Jadi kalau kalian akan menghujat juga begitu. Siapa Namanya yang orang menghujat, kafir kan, tuh? mereka kan sudah mengolok-olok Nabi Muhammad. Siapa yang menghujat abang? Kan abang kan tadi tuh, ya kan Apa yang saya cara-cara katakan? ya kan kayak si ini, kayak si gini Rizky, aja. ya, si Bahar. Kamu Lah. tunjukkan Ya kan, kualitasmu. ada jangan- hikmat-hikmatnya kalian itu, ya kan? Kan ada perintah bang, jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti boleh kan? Atau anda ingin lebih hebat daripada Allah? Ya jadi maksudnya harus berperang dulu begitu, ya kan? Yang berperang siapa? Saya lihat ini karena Yang komal-komal kalian berperang, ini. yang berperang siapa bang? Siapa yang berperang? Kan ada perintah Allah kan? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Anda ingin batalkan Quran? Maksudnya ilal ladzina zalamu minhum, maksudnya bagaimana itu? Kecuali orang yang zalim di antara mereka, maksudnya? Ya. Zalim bagaimana itu? Kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kita, terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad. Kita harus tegas keras kepada mereka. Makanya ada kategori kafir harbi. Mereka yang menghina, mereka yang menghujat, mereka yang menista dan menginginkan pemurtadan terhadap generasi Islam, kita harus keras terhadap mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, jangan kau pelihara, aku celuk. Kayak gini, ya kan? Apa? Saya lebih ini, saya lebih Ya nggak apa-apa, wong Itu saya Edis juga TV, si Edis saya TV berdiskusi dengan orang munafik, nggak hikmat sih apa-apa, sebenarnya ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Muslim itu belajar sama Edi, Oh, belajar sama Edi. belajar sama Edis TV. Oh, Edis TV, orang ya. Islam Dia melarang lebih kita hikmat, berdiskusi. ya kan? Meskipun Habis mungkin ini itu, ya, habis itu kita meskipun- disuruh belajar sama Edis TV. Berarti Betul. menurut saudara Ya kan? Tuhan yang diperkenalkan Edis TV Hikmat itu dia betul. itu. Berarti Masuk Tuhannya Edis TV benar. Tuhannya Edis TV itu betul menurut saudara. Edis TV mengajak orang kemudian menyembah kepada Tuhannya itu benar. Saya doakan Kenapa ente, diturunkan? mudah-mudahan ente masuk neraka bersama dengan 17 keturunan ente. Kekal di neraka. Kafir itu sekayaknya kafir nyamar Gurunda. Sakit hati kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mereka lagi dikenai penyakit sindrom kecemburuan akidah. Jelas-jelas Al-Quranul Karim menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalil Dalil enak aja lo mau murtadkan orang, habis itu kita mau diam-diam aja. Dulu ya
kalian enak karena para apologet Islam itu belum hadir. Dengan mudah kalian murtadkan orang. Sekarang langkai dulu mayatmu, baru kau bisa murtadkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Siya kemarin tuh oten kanda. Nyamar itu. Kok oten ya oten? Pantasan. Itulah yang saya katakan bahwa kecemburuan akidah. Kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, damai sejahteranya Islam membuat mereka cemburu, iri, sehingga ada yang berpura-pura jadi Islam padahal dia adalah kafir, kufur. Ngapain kau di sini? Diturunkan kau karena kau pemakan anjing babi nyamar. Kamu ke sana, kamu ke Edis menyembah Tuhannya Edis. Turunkan teman-teman, turunkan. Seandainya tidak menyamar boleh. Iya. Siapa naikkan kah? Kenapa dinaikkan terus tuh? Oh, orang usah dinaikkan. kafir begitu. Kecuali kalau dia mau berdiskusi, Tuhan yang keluar dari kuburan, nah baru kita berdiskusi. Tapi kalau dia mau menghantam kita, habis itu dia pamer, kemudian lebih benar Edis katanya. Bodongok. Edis itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bertuhan. Nggak malu. Edis bertuhan katanya. Suma. Mungkin tantang tapi takut kita semua. Tidak suka menantang. Suma. Mona. Halo Juma. Halo juga. Aku takut sama Juma. Mau diskusi tapi takut. Bagaimana dong? Habis itu turun. Kalau diam ke itu tadi naik gimana Bang Zuma mau saya tantang. Kalau ada maki itu bilang nih saya takut. Dong. Lucu nih teman-teman kita ya. Nyamar ya. Ajaran Paulus nyamar dia ya. Tidak boleh katanya kita berdebat. Wala tujadilu ahla. Itu Al-Ankabut ya, Al-Ankabut 46. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi ada Bang Handi kan ya? Iya, tadi ada. Itu di atas ada ya. Oh iya. Itu ada. Iya, Masya Allah. Sahabat kita, ya. Di sela-sela ini sampaikan Ki dulu ini. Oh iya, ya silakan Bunda. Deng. Iya, silakan. Nanti kalau ada organ lagi, silakan. Aku cek suara dulu. Bagus nggak? Apa over? Bagus nih daripada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maryam. Ini father ini bukan dari Kristen, father nih. Bukan Bang, saya Islam. Itu nama. Ya siap. Ya udah naikkan hotel lagi aja kalau KTP. Baik. Tidak makin dulu sampaikan ini donasi Deng, mumpung masih ini. Oh iya. Sampaikan. Ya untuk teman-teman ya, untuk donasi ke Pulau Sumatera yang saudara-saudara kita mengalami musibah sudah mencapai target sebenarnya. Jadi malam ini kita tutup aja ya Manyuma ya. Dan insya Allah segera kita alokasikan ke sana melalui Api Sumut. Itu keputusan
yang saya dengar tadi bahwa karena sudah mencapai target, donasi malam hari ini kita tutup sampai nanti jam 12 malam kita tutup. Gitu ya, sekaligus kita akan memberitahukan jumlahnya berapa. Nanti Bunda Rama yang kalkulasikan di sana. Untuk itu masih ada kesempatan kurang lebih 4 jam ke depan bagi teman-teman yang ingin berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana Pulau Sumatera di rekening 75 kali 51770 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masih ada 4 jam ke depan untuk kita berbagi. Kira-kira begitu, Bunda Rama, silakan. Oke teman-teman, dan saya sampaikan dulu ya jumlah yang masuk untuk saat ini, sampai saat ini ya, itu sebesar 63.260.000. Alhamdulillah ya teman-teman, 63.260.000. Ya, jadi 4 jam ke depan tutup. Silakan teman-teman salurkan izin bantuan. Bunda, selamat malam, Rai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit ya, ini aja beritahu yang di bentar, dikit aja bang, satu ya, kurang lah. Ada yang saya sampaikan sama Bang Handi atau sama gurunda kita Bang Zuma. Nggak, boleh saya sampaikan sedikit? Ya, Bang Rai dulu, Bang Rai. Silakan. Ya, dikit aja. Bang Rai dulu mau kalau yang Bang Rai dulu mau menyampaikan. Ya, makasih Bang. Sabar dulu teman-teman, mungkin ada Bunda Rama masih mau tambahin itu, kita dengar dulu ya. Dikirim ke rekening mana Bunda Rama? Saya rasa itu aja ya, jadi masih ada 4 jam ke depan seperti yang disampaikan Ya, Bang Handi. maksudnya rekening yang disebut Bang Handi tadi itu rekening BNI. Oh, BNI. Okay. BNI di nomor 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu banyak ini teman di bawah tuh. Silakan teman-teman. Lanjut. Dibesarin Gurunda, host. Ya, silakan Rai, apa mau disampaikan saudaraku? Silakan. Ya, makasih Bang. Sebentar aja. Buat yang di bawah aja itu, kalau yang di atas seluruh apologet tentu udah tahu lah bahwa si Kudis kafir Harbi itu katanya banyak memberontakkan, itu hoax itu dari golongan mereka. Untuk teman-teman jangan terpengaruh. Itu aja sih Bang. Kayak termasuk tadi si Akbar itu kafir itu. Masih banyak semuanya, sehat-sehat, jagoanku semua, pejuang Islam. Makasih saya turun untuk kota naik. Makasih Bang ya semuanya, Bunda Rahma juga. Balik kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bocil. Ya, terima kasih host, terima kasih moderator atas izinnya. Ada Bang Handi atau gurunda kita, saya mau sampaikan kan kemarin kan saya sudah berencana bahwa saya juga berharap di tempat ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kan sampai hari ini belum ada gitu. Karena soalnya gurunda kemarin sampaikan itu dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada yang mengurus, jadi sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya mau minta solusi. Saya juga sudah berusaha gitu mengumpulkan teman-teman yang mau bergabung, tapi gimana ya, saya juga ingin bagaimana caranya supaya ini ada di Sulawesi Barat ini juga Yayasan Apologet gitu. Karena itu harapan saya, karena di Sulawesi Barat ini kayaknya nggak ada organisasinya, belum ada gitu. Ya, di sini langsung saja dengan Bang Juma atau Bang Handi. Apa jawaban dari Abang Juma atau Bang Handi? Ya, silakan Bang Handi atau Gurunda. Assalamualaikum. Sepertinya lagi nggak monitor ya. Kami nggak bisa lagi karena itu
Iya. Ya. Ya, mereka Buat lah DM yang aja akan Bang di apa? iya. Ya, tapi pokoknya gitu aja lah ya. Boleh Bunda bang, Malas sudah. bang, boleh Ya, buat di ya sana. Bunda. Ya kalau sudah Ya, memenuhi syarat, ya sudah ada pengurus, ada pokoknya sudah memenuhi syarat sebuah ini ya DPW dibentuk di sana boleh bang. Nanti keluar SK-nya dari pusat. boleh Bunda ini, boleh Bunda paparkan sama saya apa saja itu syaratnya biar saya catat gitu. Oh iya nanti di ini DM Bang Handi ya. Atau tahu nomornya Bang Handi? Itu dikasih tahu Bang ya apa. Belum Bunda. Ada pengurus, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara gitu Bang ya dan anggota-anggotanya gitu. Iya. Tapi kalau saya kan sekarang lagi ngajak teman-teman kumpul siapa yang mau gabung gitu. Ya, Ya, tapi kita jangan maksa sih. Yang mau gabung-gabung aja karena di Sulawesi Barat ini sangat jarang orang yang mau berapologet gitu. baru di sana banyak orang Kristen itu Sulawesi Barat loh. Ya, lumayan banyak sih Bunda, lumayan. Ayo teman-teman ya yang di domisili Sulawesi Barat tuh gabung sama Bang siapa namanya sih Bocil? Kok Bocil namanya? Ardi. Hmm? Ardi. Bang Saya- Ardi ya? Iya. Ya DM Bang Ardi kalau mau gabung. Itu aja Bang ya. Jadi Ya, siap. kumpulkan dulu teman-teman baru bentuk baru apa ya? Nanti pusat yang buatkan SK-nya. Oke Bang. Oke, siap. Nah, itu Sulawesi Barat hadir itu. DM ke ini Bang. Muhammad siapa di bawah ya? DM Bang Ardi. Bang Ardi ya, Bang Bocil. Yang ini yang cecep ini, bukan? Bukan itu Muhammad apa di bawah itu Bang. Oke Iya. Bang ya, ini Siap. cari anggota dulu, Ya, anak-anak muda di seputaran sana, Ya, baru buat. Oke Bang, kita ini dulu ya, naikkan noten Bang ya. ya siap Bunda. Terima Makasih. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Muslim dulu, yang naik Muslimnya, naik Kristen dulu ya teman-teman. Moderator yang Kristen dulu dinaikkan. Kok tak kenapa ya orang-orang Kristen ini, aduh, nyamar-nyamar. Kalau kita ini orang Islam ya, nauzubillahi min zalik ya. Benar-benar ajaran mereka itu tipu-tipu ya kawan-kawan. Ajaran Paulus. Dengan tipu daya ku jerat engkau. Dengan dustaku. Iya. Namanya diganti. Ayo Oten. Jangan nyamar ya. Kau harus pede. Kau harus pede dengan keimananmu loh. Pikul salibmu. Oh, kalau perlu buat salibmu segede tiang listrik baru kau pikul. Pikullah salibmu. Jangan nyamar-nyamar. Dul Halim Saya Kristen. rasa dua hal. Dul Halim. Kayaknya Muslim nih. Bang Dul Halim. Bang Dul Halim. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Bang. Ya turunkan aja.
Host, host diambil alih dulu host. Bang Al-KTP. Atau yang lain. Silakan. Ya, host dulu lah. Saya sudah tadi. Ayo host. Itu moderator jambak-jambak itu oten-oten di bawah yang besar mulut. Sunyi ya, sunyi jadinya ya, nggak ada yang bersuara. Baiklah, karena saudara-saudariku di atas nggak ada yang bersuara. Baik, kami sebagai mualaf hanya akan memberi kesaksiannya atas kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Ini apalagi si Akbar ini naik lagi. Apalagi Bang Akbar. Ini bang, ya kan kalau kalian diskusi itu ya kan bil hikmah ya. Contohkan saja dirimu, buat dirimu menjadi contoh. Jangan mengkoreksi orang, sementara dirimu tidak bisa kau tunjukkan seperti yang kau ingini. Ya, nggak bisa itu. Ya, kecuali kami menggibah di sini, ya bolehlah kau ingatkan. Ini agama Islam setahu saya, meskipun saya mualaf, adalah agama syiar. Bagi setiap Islam menyampaikan hanya satu ayat tentang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kami menggibah, ya silakan Anda koreksi. Ya, selamat malam Bang Putra Halawa. Ini orang Nias nih kayaknya nih. Selamat malam Bang. Bang. Iya, ingin bertanya Bang, maaf sebelumnya, Abang beragama apa Bang? Agama Kristen.